Sulam SK. Kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru yang hadir pada hari ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memperkenankan saya untuk hadir di tengah-tengah adik-adik dan Ibu Dewan Guru dalam acara buka bersama dan khatam Quran. Langsung saja di sini kakak yang memperkenalkan nama kakak Kak Dwi. Kakak adalah alumni pertama Madrasah Aliyah Yayasan Nurul Ikhwan Konsesi. Waktu itu kakak lulus tahun 2019. Kakak juga satu angkatan dengan Ibu Jubri Aulia waktu itu. Kemudian sekarang kegiatan kakak masih sama, masih menjadi seorang mahasiswa. Kakak kuliah di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Medan, tapi pilihannya Medan. Terus sekarang kakak kuliah di program studi profesi bidan, sekaligus kakak juga ngambil S2 program studi kesehatan masyarakat. Harapan kakak juga semoga adik-adik yang ada di Yayasan Nurul Ikhwan Konsesi saat ini punya motivasi yang sama untuk terus belajar, khususnya untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sekarang kelas 12 Aliyah mungkin sudah mempersiapkan diri untuk memikirkan kemana tujuan selanjutnya. Kakak, pengalaman kakak sendiri dari Yayasan Nurul Ikhwan Konsesi yang waktu itu masih angkatan pertama, dan mungkin waktu itu sekolahnya belum ada akreditasi Bu. Tapi kakak setelah kuliah di Deli Husada yang mungkin banyak sekali di sana mahasiswa-mahasiswa lain dari sekolah-sekolah lain, bahkan dari banyak dari Batam ada, bahkan ada yang dari luar negeri waktu itu dari Malaysia. Waktu di sana mungkin pertama agak culture shock juga, karena semasa kakak sekolah dulu kakak mahasiswa siswa yang biasa-biasa aja, yang pintar dulu bujuk. Dan sekarang udah demikian, masya Allah, sekarang udah berbagi ilmu sama adik-adik semua di Nurul Ikhwan ini. Kakak juga dulu sering telat sekolah, dulu sering dihukum sama Pak Dirawan. Itu jadi kenangan yang kakak bawa ya, karena kakak kuliah di Deli Husada, sekolahnya tertib dan disiplin. Dari situ tapi kakak bisa merubah keburukan itu. Jadi kakak bisa tepat waktu, walaupun waktu itu di asrama, tapi kuliahnya harus tertib dari pagi sampai sore. Dengan teman-teman di kelas kakak juga siswa-siswa yang dulu waktu SMA ikut GO, ikut bimbel-bimbel gitu, ya banyak banget teman-teman yang pinter. Tapi adik-adik sekalian gak usah insecure kalau kita dari kampung kita nggak bisa. Itu harus kalian hilangkan dan harus afirmasi positif bahwa kita yang dari kampung juga bisa bersaing dengan mereka-mereka yang dari
nota, bahkan ikut bimbel dari SMP sampai SMA. Dan harapan kakak juga semoga adik-adik dapat termotivasi untuk bisa melanjutkan studinya, nggak cukup hanya sampai lulus di aliyah aja, tapi juga tetap melanjutkan pendidikannya selagi ada waktu, dan semoga orang tuanya juga diberi cukup rezeki sehingga kita semua bisa kuliah dan menuntut ilmu. Amin. Mungkin itu saja dari kakak dan akan dilanjutkan oleh Kak Ega yang pengalamannya lebih banyak karena kuliahnya lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan acara buka bersama. Shalawat bertampaikan salam atas kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat diberikan syafaatnya di amin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang ada di Nurul Ikhwan telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman baik dari sekolah ini hingga kakak kuliah di universitas yang sedang kakak jalan sekarang. Oke, perkenalkan nama kakak Ega. Mungkin sebagian dari adik-adik udah ada yang kenal? Udah. Kakak alumni kedua dari Madrasah Aliyah Nurul Ikhwan. Sekarang kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta. Kakak mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Sebelumnya ada yang udah tahu bimbingan dan konseling itu apa? Belum. Udah ada yang tahu? Guru BP tahu nggak? Polisi sekolah tahu nggak? Nah, BK polisi sekolah. Biasanya anak-anak itu sering nyebutnya polisi sekolah karena sering hukum siswa-siswi yang ada di sekolah ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Tapi sebelum menuju ke situ, kakak ingin berbagi pengalaman bagaimana kakak selama berada di sekolah ini. Kakak merupakan salah satu siswi yang sama seperti Kak Dwi, sering dihukum sama Pak Dirawan karena telat. Kakak sering telat. Jadi kakak sering jalan jongkok dari depan sana sampai ke sini. Jalan jongkok. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak boleh ditiru ya, jangan ditiru. Terus selain itu juga selain kesalahan itu kakak juga pernah dulu kan ini ya ada baca yasin bersama di hari Jumat. Kakak sempat kabur, nggak kabur sih sebenarnya telat. Jadi kakak sembunyi di belakang, terus dipanggil ke kantor suruh baca yasin. Jangan ditiru ya. Tapi karena itu bisa jadi cerita kita di masa yang akan datang, di masa kuliah atau di masa yang nanti sama kakak di sini juga di Nurul Ikhwan ini juga sering mengikuti kegiatan apapun seperti pramuka. Kakak juga ikut. Kakak juga bukan termasuk siswi yang sangat pintar karena ya kakak tahu kekurangan kakak itu banyak. Terlebih lagi dalam perhitungan kakak itu kurang. Nah sekarang makanya kakak tuh mengambil jurusan bimbingan dan konseling ini karena kakak mengiranya tuh dulu bimbingan dan konseling ini nggak ada hitung-hitungnya. Jadi kakak cari tahu tentang jurusan kakak yang kakak ambil. Kakak tanya bimbingan dan konseling itu ada hitung-hitungnya enggak? Ternyata ada statistik ya. Dan itu berlaku di semua mata kuliah. Jadi
Singkatnya, kakak kemarin itu daftar kuliah 3 hari sebelum penutupan. Dan itu kakak benar-benar lupa kalau misalnya kakak itu harus daftar kuliah. Dan kakak terakhir kan 1 tahun sama Kak Adi. Dan di situ kakak ikut yang tes mandiri. Kebetulan kakak itu masuknya di Universitas PGRI dan di Winsuska di Riau, Pekanbaru. Tapi salahnya kakak itu yang milihnya yang di Jogja karena kakak pengen main ke Jogja juga sekalian. Kalau nggak karena kuliah itu kakak nggak bisa ke Jogja. Jadi untuk adik-adik sekalian yang udah kelas 12 mau gimana pun, kalau udah ada niat di hati ingin kuliah, udah lanjut aja kuliahnya. Karena sayang kalau misal kakak sekolah ada keinginan kuliah tapi karena ada rasa malesnya itu jadi setengah-setengah nggak mau kuliah. Dan kakak berharap di Nurul Iwan ini bisa semakin banyak penerusnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, karena mau bagaimanapun mau kita yang berada di kampung kita ini adalah orang yang akan melanjutkan generasi terbaik dari kampung menuju ke kota sana. Bimbingan dan konseling ini merupakan proses pemberian layanan kepada siswa-siswi atau kepada individu untuk memberikan sebuah pemecahan masalah. Jadi semisal nih ada yang bermasalah di sekolah, kalian itu bisa lari ke guru BK. Terus sebenarnya nggak guru BK aja yang sebenarnya nggak orang-orang yang bermasalah di sekolah aja yang bisa datang ke guru BK, tapi orang yang ingin bercerita tentang masalahnya itu larinya bisa ke guru BK, karena guru BK itu merupakan teman cerita dari siswa-siswi yang ada di sekolah. Jadi kalau semisal nih ada yang mau ngambil guru BK nggak apa-apa, soalnya yang kakak tahu guru sarjana pendidikan yang jurusannya menuju guru bimbingan dan konseling itu sangat kurang di daerah kita. Jadi bisa jadi motivasi buat adik-adik kelas 12 yang mau mengambil jurusan bimbingan dan konseling, itu bisa sampai sekarang. Udah gitu bimbingan dan konseling ini ranah pekerjaannya juga udah bukan ke guru aja, jadi bisa ke beberapa seperti HRD atau ke bank dan lain sebagainya. Jadi kakak di sini nggak terlalu banyak memperkenalkan tentang BK, tapi bisa teman-teman yang kelas 12 ngambil jurusan itu kalau memang ada skillnya di sana. Misalnya kelas 12 ini bingung mau ambil jurusan apa, kalian harus lihat dulu skillnya itu di mana. Jadi jangan asal ngambil jurusan yang ujung-ujungnya nanti kalian selesai kuliah nggak jadi apa-apa karena kalian nggak tahu jurusan yang kalian ambil itu ranahnya kemana. Gitu. Ngerti ya, kelas 12. Mungkin itu saja yang saya ceritakan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur udah tadi, sholawat udah, sekarang kita mau to the point. Coba perhatikan. Experience is the best teacher. Nah, gitu bahasa Inggrisnya. Kalau salah pengucapan, minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Bahwa apa? Pengalaman itu adalah guru yang paling bijaksana. Ya, saya salut juga lihat kalian berdua. Bisa juga ngomong jawabannya. Nggak kalah bapak ngomong. Ya, udah berapa tahun nggak dicoba? 2, penuh itu? Enggak penuh, kena COVID. Dwi 5 tahun dan 5 tahun.
ngomongnya udah mantap, ya. Nah, mereka ini yang berempat di depan kalian ini tambah satu lagi mana itu tegunya, Wisti. Nah, itu alumni Nurul Ikhwan, ya. Ini yang berempat ini dari MTS di sini, ya, sampai nampak nih di jidatnya ini. Iya. Tahun ini, ya Kak, ini cita-citanya banyak sama kawan-kawan kalian juga. Banyak yang mau nyambung tahun ini kelas 12-nya, terutama perempuannya. Terata. Nyambung tenda biru. Iya, cuma Esra sama Cici kemarin yang apa? Ikon SNBTN. Dan alhamdulillah si Esra lulus. Itu segera gitu ya. Segera diurus intinya ya. Pendaftaran Pak Muklis. Itu urusan mahasiswa mau kuliah Pak Muklis. Kelas 11 seperti yang Bapak sampaikan tadi. Di kalian 13 orang itu harus 10 orang yang kuliah. Jadi membuat nama Nurul Ikhwan itu Pak baik, ya kan? Jangan malah cita-citanya kayak yang kelas 12 sekarang ini. Ya. Tenda biru. Aku cita-cita Pak ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ya kucing. Tak ada duit, habislah motoknya kan? Bapak kadang perhatikan ini. Bapak nggak merasa si tua, padahal umurnya 40 tahun mudaan ya, kan? Ada siswa Bapak saya lihat lebih tua lagi dari Bapak. Itu gimana? Kayaknya baru dari 2009 yang Ikhwan ini kan? Gara-gara apa? Cepat kawin. Iya, padahal kalau sekarang itu nggak pala lari gunung dikejar, ya kan? Kecuali waktu gunung di Sumberjo sana, itu kalau dikejar lari. Ya, ini mereka, ini, nah Bu Juri udah mau sold out, ya kan? Tapi kuliah dulu, paten. Ini si Uci bentar lagi katanya sold out juga, belum sih? Oh belum? Kuliah dulu. Si Dwi nggak cukup dia S1, ngambil S2. Nanti gurunya masih S1 lagi udah ada siswanya S2. Oh, gitu kan? Bapaknya S1 dulu, ya. S2-nya udah ini, udah nikah, udah punya istri baru. Nah, si Ega, soal nggak? Belum. Mudah-mudahan kau juga bisa dapat S2. Amin. Lanjut, itu dapat kelas 2 mah. Bantu madrasah itu yang menjadi, ya sejelek-jelek apapun, ya sejelek-jelek apapun sekolah kita, ketika kita pergi keluar dari sekolah kita, itu akan menjadi kenangan tersendiri. Tapi yang herannya kenapa lah Bapak yang kalian ingat? Apa salah dosa Bapak rumah? Apa rupanya nggak ada guru yang lain menghukum kalian? Bapak jadi sasaran. Sakit sendiri hukumnya. Itu jadi pengalaman, ya. Karena kalian ini yang suka dihukum gitu kan, ya, itu nanti jadi pengalaman. Tapi jangan jadi kebanggaan. Kalaupun penghukum jadi kebanggaan, ya amat kita, ya. Makanya kami minta ini kalau kelas 12 kan udah jalur undangan dan lainnya sudah selesai. Kalau mau kuliah kalau yang kawan-kawan yang lain tidak melalui jalur undangan, banyak kok. Ada yang di ULB seperti Bapak kan, ada yang di Pekanbaru siapa itu? Siapa namanya? Putri. Nah. Jadi kalau kalian kuliah menyebar di seluruh Indonesia, gurunya mau jalan-jalan, nginep di kos kalian kan gratis daripada di hotel kan? Itu, guru kesini dijamu paling tidak kan? Nah itu, cita-cita kita tinggal di kampung jangan pendek. Kalau pendek, Bapak dulu berpikir, kalau sampai saya tidak kuliah, gak sanggup saya dodos, gak sanggup saya kerja harian, gak sanggup saya ngangkat buah di mobil, gak punya skill. Benar kata ini orang kakak yang berdua tadi, ya skillmu apa? Yang punya sekarang, yuk tempat hatimu. Kau mau kuliah dimanapun jalur SNBTN seluruh Indonesia ini dari Nurul Ikhwan bisa. Kenapa selama ini tidak ada? Karena tak ada yang mau. Kalau ditanya ada yang mau kuliah? Enggak. Padahal kuliah itu penting, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nih orang-orang kampung ini
guru-guru kalian nih, ya. Kalau kalian tahu sejarah, ya, 2009 nih, 2009, ya kan 2009 MTS nih, bukan? Oh sebelum kamu siapa? Orang Istri ya. 2009 Nurul Ikhwan itu kelasnya yang ada di depan itu. Tuh, di sini dulu dipindahkan ke depan sana. Tuh, yang sekarang jadi MDA itu, yang putih sama yang ini, itu yang kuning kan yang baru. Itu dulu 2009 Nurul Ikhwan. Ya. MTS-nya dulu itu kelasnya di sini dipindah ke sana. Dan sekarang pelan-pelan kita mau buat keren Nurul Ikhwan. Tapi kalian juga harus jaga sekolah ini. Makanya bapak marah, lihat itu kamar mandi penuh dengan coretan nomor handphone dan kata-kata yang tidak pantas. Itu tidak cocok. Kutilan kalau nanti pulang siapa yang tulis itu. Gak benar itu. Jaga yang bagus. Tengok, ya. Makanya kalau orang ini sok ketika kuliah di luar wajar. Kenapa? Dulu masih mau nyoret-nyoret dinding, sepele. Tidak dilatih disiplin dari sekarang. Begitu kuliah, setahun 2 tahun, pingsan itu, ya kan? Jadi terima kasih nih lah, udah datang, bujurin, yang sebentar lagi, lumayan. Nanti kalau dia pindah ke Kalimantan, ada orang Kalimantan kan? Boci mau mengabdi di Nurul Ikhwan melalui pramuganya, luar biasa, gajinya nggak seberapa. Terima kasih pengabdian. Makanya nanti kalian di antara lain yang kelas 12 itu harus ada. Ini kak, kak ini, kak malu-malu kalau ada program, pak ada program suntik gratis ini lah. Datang dulu suntik dulu guru apa? Murid-murid sama gurunya. Apa? Enggak pak, aku lagi di kampung ini pak. Ngabdi aku pak di rumah pak. Aku mau praktekkan ilmu aku, mau bimbing dulu ini orang ini. Ini konseling ini mata kuliah yang paling jarang orang ini kuliah dari kampung. Karena rata-rata kalau di kampung apa kuliah? SPD, sarjana pendidikan, yang apa? SAG, yang seperti itu. Yang bimbingan konseling, ini keren ini. Si Esra ngambil manajemen, sama seperti bapak, ekonomi. Ya, lanjut Esra, antar terus itu, jangan sampai kau tidak jadi. Kalau kau tak jadi, celaka kelas 12 di bawahmu nanti. Tak bisa SMPTN. Kau harus bawa satu-satunya. Tadi bapak sama ngasih pendis. Luar biasa, sobat Nurul Ikhwan. Karena selamat dari tahun 2012 kalian ya. Alia pertama. 2012. Apanya 2016. Selesainya 2019. Sampai sekarang baru inilah lolos. Dulu zaman Bu Juri kena juga, tapi nggak lolos. Maka kelas 11 sekarang kau gantungan cita-citamu. Siapa yang mau kuliah cepat bilang sama Pak Muklis, biar rapotmu dispesialkan sama dia. Biar lulus kalian 13 orang itu semua, kecuali yang mau kawin. Nanti kau tengok ya, nanti tengok kawanmu. Tengok ini nanti. Tengok bapak, ini orang ini ya, yang 4 di depanmu ini. Kau tengok kawan-kawan dia yang sekarang sudah nikah. Nanti kalau mereka udah nikah, kau tengok lebih tua mana yang kuliah sama yang gak kuliah. Suksesan mana nanti? Kalian lihat ya. Itu nanti kita buktikan manfaatnya ilmu itu. Nah lihat, yang 4 ini kalian saksinya. Bu Ega, Bu Dwi, Bu Cil, Bu Juri. Nah, kau lihat nanti. Ketika mereka sama-sama, mungkin kawan mereka ada yang sudah punya anak. Nanti kalau tengok mereka, ketika mereka menikah, hidupnya sukses semua. Ya, oke? Oke, jadi mantapkan diri. Ini kakak ini diundang spesialis untuk memberikan semangat kepada kalian bahwa kuliah itu penting. Apapun cita-citamu, kalau tidak kuliah hanya sebatas omongan doang dan itu tak ada manfaatnya. Ujung-ujungnya kalau kerjanya harian juga untuk apa? Tapi kalau kau sanggup kerja harian sambil kuliah, begitu selesai kuliah harus kerja jadi mandor, keren. Ini tamatan aliyah aja selesai lawak, ya kan? Itu aja naiknya lama. Oke? Bisa?
barangkali ini Bu nanti kita susun duduknya bagus saja, maksudnya